Sebenarnya surgery itu nggak sebuah keharusan. Jadi balik lagi ya, surgery itu bukan sesuatu keharusan, tapi apabila diperlukan, kenapa enggak? Karena kalau queen aku harus mau di surgery. Karena aku menuntut queen aku itu bentuknya proporsional dan sempurna. Ya kalau buat aku sekarang kalau mau cantik ya harus dirubah, Beb. Ya karena buat aku kalau seorang beauty queen, kalau mereka contohnya ya beauty queen, kalau misalnya contohnya misalnya nggak ada dagunya, di foto dari samping jelek, dari depan jelek, sedangkan persaing kita dari internasional dia mau bule itu nggak mandi aja cantik, Beb. Iya kan? Bengong aja cantik. Oke, bengong, cantik lah. Kita kan harus effort ya gimana caranya supaya kelihatan cantik gitu. Makanya aku dengan urusan surgery ini aku nggak mau bercanda. Aku benar-benar berkolaborasi dengan rumah sakit terkenal di Thailand. Jadi main gue udah jauh, Beb. Jadi mainnya udah bukan di wilayah Cipete aja nih. Aku udah cari bener-bener masternya. Master surgery itu siapa? Jadi di Thailand itu ada namanya Dr. Kosit dari Masterpiece. Dr. Kosit itu adalah profesor ahli THT. Jadi dia tuh bukan hanya sekedar mancungin, tapi dia itu bisa tahu kesempurnaan pernafasan dan segala macam tuh dia atur. Tapi balik lagi, aku garis bawahi, nggak semuanya orang itu cocok untuk di surgery. Contohnya Val. Val ini nggak aku surgery hidungnya. Karena menurut aku cantiknya udah unik. Kalau dia udah cantiknya udah unik, kalau aku hidungnya aku rubah, pasti cantiknya jadi nggak Valerie gitu. Jadi memang kenapa aku ada expert. Expert itu juga yang membantu aku untuk konsultasi untuk itu semuanya gitu. Jadi aku bersyukur punya dokter-dokter hebat di balik itu semuanya yang membantu aku untuk melihat proporsi wajah dari queen aku itu sendiri. Sebenarnya surgery itu nggak sebuah keharusan. Jadi balik lagi ya, surgery itu bukan sesuatu keharusan, tapi apabila diperlukan, kenapa enggak? Kalau menurut aku lebih baik surgery daripada kita tanam benang. Tanam benang kamu bayangin ya, ini hidung kita, ini dalam ini ada kelenjar tisu, ya. Kelenjar tisu lagi baik-baik aja, lo bolongin, lo sodok-sodok, lo lubang tisu lo pada bolong. Kan jaringan lo rusak di dalam. Kalau dia surgery, apalagi hidung-hidung perawan, hidung-hidung yang nggak pernah diapa-apain, itu jadinya pasti jadi bagus banget. Tapi yang balik lagi, operasinya di mana, seperti apa gitu. Jadi memang kalau anak itu udah strong banget, karakternya udah kuat banget, kita nggak perlu masukin bumbu yang terlalu banyak karena orang itu karakternya udah bagus gitu, udah dia bisa unik gitu. Jadi aku tuh juga bukan seperti ibu tiri yang kalau nyuruh masuk jurang, masuk enggak. Jadi kita tuh komunikasi gitu. Val, kamu pede nggak kalau ini begini? Val, ini kamu begini nggak? Karena kalau di kompetisi kan mereka yang jalan kan mereka sendiri, bukan kita. Kita udah sebagai penonton. Kalau anaknya nggak pede, apa segala macam tuh kan juga sayang. Valerie yang diubah yang pertama adalah kelopak mata. Terus udah gitu Val juga ngerubah buccal fat. Terus udah gitu kalau aku tuh suka Valerie karena mukanya itu bukannya Chinese ya, tapi karakternya tuh kayak Mongolian gitu. Jadi mukanya tuh kayak perpaduan antara kayak ada bule-bulenya tapi gimana sih Beb, Mongolian. Jadi Chinese mukanya tuh bukan Chinese, bukan Korea. Jadi aku suka. Banyak orang yang bilang Valerie ini ya operasi pipi ya. Enggak, karena memang bentuknya Valerie itu seperti ini gitu. Kalau misalnya untuk di badan ada payudara juga aku surgery. Sama dia nih kekurangannya adalah nggak boleh kena nasi. Dia kalau kebanyakan karbo, dia akan jadi bengkak. Jadi anak aku tuh juga olahraganya juga luar biasa gitu kan. Jadi Valerie ini kemarin mau menuju Miss Iko, dia setiap hari cuma makan putih telur. Jadi sedih sih ngelihatnya, tapi aku diamin aja gitu karena itu udah menjadi konsekuensinya seorang beauty queen untuk bisa mendapatkan a perfect body. Nah sebenarnya beauty queen itu bentuk badannya beda sama orang model gitu. Kalau beauty queen itu bentuk badannya harus ada curve-nya sedikit. Tangannya juga harus ada curve-nya, pinggulnya ada curve-nya,
pinggangnya juga kecil gitu. Tapi ya alhamdulillah anak-anak aku sih badannya bentuknya bervariasi ya. Jadi masing-masing punya walaupun mereka curve-nya beda-beda tapi look-nya juga beda-beda. Jadi aku dari 6 queen itu aku punya 6 color skin tone yang berbeda. Jadi Indonesia itu beruntungnya adalah dari Sabang sampai Merauke menghasilkan wanita-wanita yang punya skin tone yang berbeda-beda juga gitu. Jadi seolah-olah tuh ada yang wah Latina skin, oh ada yang bentuknya kalau Valerie tuh Oriental. Jadi kayak kemarin tuh Valerie di atas panggung aku ngeliat tuh kamu paling terang sendiri Val. Kulit kamu tuh kayak udah minum pemutih baju ya. Dia tuh kan dia memang uniknya seperti itu kan gitu. Jadi ya aku beruntung lah. So congratulations kemarin Thank you, Kak. sampai dapat top 5. So Thank proud you, of you. Kak. Because of you juga. Setelah tanggal 12, tanggal 13-nya itu ada deep interview. Nah, deep interview itu aku tanya benar-benar dari heart to heart ya. Kamu gimana, background keluarganya bagaimana, dukungannya seperti apa. Nah, kalau misalnya di ajang lain tuh ada yang mereka kemarin dicek body check segala macem. Kalau aku nggak perlu cek body check, aku tinggal tanya aja. Punya luka nggak di badan, punya ini nggak, mau di surgery nggak, gitu. Karena kalau queen aku harus mau di surgery. Karena aku menuntut queen aku itu bentuknya proporsional dan sempurna. Mungkin Valerie bisa cerita, kalau udah ada di tingkat internasional, bagaimana insecure-nya kalau badan kita bentuknya nggak sempurna. Karena yang lain kayak apa? Karena yang lain tuh ada yang very slim, ada yang bentuknya hourglass body banget. Ya. Terus mereka emang karena bule ya, cantik aja gitu loh. Ya. Even without makeup, kayak udah mancung, mata belok. Jadi ya bener Jadi kata kita Aigun. harus ngejar. Kita harus ngejar bagaimana kita juga bisa cantik. Jadi bohong kalau orang-orang bule itu juga nggak melakukan surgery. Mereka itu lebih sadis melakukan surgery-nya. Kalau kita kan kita sesuaikan ya dengan kebutuhannya seperti apa gitu. Mereka tuh memang udah nggak ada yang bentuk original sih. Bahkan mereka itu seorang beauty queen dari negara Latin dan segala macam tuh mereka udah bikin six pack, udah sampai ke udah segala rupa deh gitu. Jadi memang untuk ngejar seperti itu tuh memang sedikit udah pasti effort, udah pasti ya, karena kan biayanya nggak murah gitu. Jadi kalau misalnya dilihat standar beauty queen itu memang half human half doll. Jadi memang ngelihatnya tuh dan kebutuhannya tuh udah beda. Jadi makanya kalau orang Indonesia tuh kadang bisa compare, ih giginya putih banget, ih hidungnya gini banget. Karena maksudnya beda pemikiran ya, beda kebutuhan. Setiap orang juga punya kebutuhannya beda-beda. Punya kadar percaya dirinya beda-beda. Jadi kalau misalnya kita berbicara fashion, apa sih yang tren sekarang? Sebenarnya buat aku tren fashion tuh nggak ada. Karena setiap orang itu udah punya personal style-nya masing-masing. Dan personal style itu yang bisa menentukan bagaimana cara berpakaian kita di publik. Kalau aku, justru aku bersyukur berada di sini. Karena semuanya benar-benar di-provide. Jadi begitu kita sampai internasional, sampai seterusnya itu we have no insecurities lagi gitu. Karena semuanya udah di-provide, terus juga Peraturan yang aku kasih, kamu stres nggak sama peraturannya? Peraturan aku sama peraturan orang tua kamu banyakan mana? orang tua kayak Masih tetap ya? Masih tetap banyak orang tua. Malah kadang nih lucunya ya, anak-anak aku ini, aku teleponin orang tuanya masing-masing. Hei, kasih tahu anak lo ya, anak lo gendut. Aku bilang gitu, suruh diet, di rumah jangan lo kasih makan, suruh dia olahraga, suruh ini. Jadi aku juga pakai gerakan bawah tanah ya, jadi nggak aku selamanya ngomongin ke anaknya juga. Jadi makanya kalau mau kerja sama aku ya kedekatan aku sama orang tua juga harus dapet gitu kan. Aku chat maknya, aku chat bapaknya, kasih tahu ya Valerie ya. Bla 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 bla, dia bentar lagi mau berangkat ini ono. Belum lagi dia ketemu lagi sama desainernya Wikiwu. Dia difittingin, dimaki-maki dia sama desainernya. Lo lihat ya badan lo kalau gua ketat ini, lemak belakang lo tuh naik bla bla bla. Jadi dia akhirnya kan dia terpacu sendiri untuk mau olahraga, mau kursin badan gitu. Karena durasi setahun itu pasti ada on off-nya ya. Kita hidup itu kan pasti ada, kita lagi on fire, atau kita males lagi, kita on fire lagi, kita males, pasti ada up and down-nya gitu. Pacaran, coba ceritain.
Pernah aku omelin kamu gara-gara ada cowok minta izin mau dating sama kamu, gimana ceritain? Jadi dia yang mau dinner sama aku. Terus aku tuh iseng aja karena aku nggak nyangka orangnya bakal ngomong ke Kak Igun, nggak bakal izin beneran. Dia beneran izin gitu. Jadi Kak Igun, aku boleh nggak dinner sama kalian? Nggak ada, aku bilang gitu. Aku bilang gini, mau lo kasih makan apa anak gue? Terus udah gitu udah kan, padahal aku bilang gini, ya udah Val, kalau mau pergi pergi aja. Dia nggak jadi, Kak Igun orang dia takut habis dia nanya sama Kak Igun. Tapi sekarang Val boleh dinner kok, karena kan kamu udah selesai kompetisi. Udah ngasih aku prestasi. Jadi Val boleh dijemput sama cowok sekarang. Mau nggak? Enggak. Hah? Aku mending fokus karir. Kamu biaya sendiri apa dibiayain, Val? Nggak pernah keluar aku dulu. Jadi anak-anakku ini aku gaji bulanan. Aku cukupi kebutuhan hidupnya, aku cukupi kebutuhan pakaiannya, semuanya. Karena buat aku perempuan tuh nggak bisa cantik kalau nggak punya uang. Ya. Karena paling penting kita tuh bisa merasa cantik kalau di ATM itu ada saldonya, Beb. Jadi makanya aku mengajarkan mereka itu untuk bekerja. Val, kalau kamu mau punya uang, kamu harus jaga diri kamu baik-baik. Kamu tingkatkan potensi diri kamu sehingga kamu bisa bekerja. Kalau kamu bekerja, kamu akan punya uang. Gitu. Buat aku, perempuan itu, ini terserah mau dijadiin judul juga boleh. Perempuan itu bisa cantik kalau dia punya duit. Udah intinya itu. Nggak ada namanya perempuan cantik gara-gara apa minum air putih, minum es teh. Kagak ada. Lo boleh tanya, muka raut wajah kalian di tanggal tua aja nggak sesumringah muka kalian di tanggal muda, say. Iya kan? Mau lebaran, ya, THR turun sama nggak THR turun, senyuman pose lebarannya pun berbeza. Jadi nggak bisa kita pungkiri, orang itu bisa cantik kalau punya uang. Laki-laki itu bisa kelihatan semakin tampan kalau dia punya uang. Karena ya ini kita hidup udah based on dari kenyataan aja gitu. Buat teman-teman yang punya keterbatasan waktu tidak bisa hadir langsung nonton di Istora Senayan malam final Miss Mega Bintang Indonesia, kalian bisa nonton streaming di OTT nomor 1 di Indonesia. Di mana, Val? Video.com. Hanya Rp20.000 kalian bisa nonton dengan kualitas gambar yang sangat HD. Kenapa? Masalah buat lo. Jadi Rp20.000 aku rasa ini tidak mahal. Jadi silakan pergi ke video.com dan nonton malam final Miss Mega Bintang Indonesia 2024.